Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Risma Resti. Hari ini saya akan melaporkan mengenai hasil observasi dan asesmen PKM di SDN Kramat Jati 01. Adapun bahasan yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama ada identitas asesor, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada identitas peserta didik pertama, lalu hasil asesmen peserta didik pertama, identitas peserta didik yang kedua, dan hasil asesmen peserta didik yang kedua. Observasi dan asesmen dilakukan di SDN Kramat Jati 01 bersama dua peserta didik kelas 3B dan kelas 3C. Asesmen dilakukan selama 2 minggu di awal kegiatan PKM atau praktik kegiatan mengajar. Perkenalkan, saya sebagai asesor, nama saya Divya Risma Resti dengan nomor induk mahasiswa 11.02691031, Prodi Pendidikan Khusus. Adapun saya melakukan asesmen selama 2 kali, yaitu waktunya dari 25 Juli sampai 28 Juli 2022 dan 1 Agustus sampai 4 Agustus 2022. Lalu ada identifikasi peserta didik yang pertama. Adapun peserta didik yang pertama bernama Zaki Maulana dengan nama panggilan Zaki, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, anak kedua dari 3 bersaudara, dan duduk di kelas 3B. Hasil asesmen selama 25 Juli sampai 28 Juli 2022 bersama Zaki Maulana, diantaranya yang pertama ada aspek membaca permulaan. Di sini saya mencantumkan kelebihan dan kekurangan dari Zaki Maulana. Pada aspek membaca permulaan, Zaki dapat mengenal huruf, angka, beserta konsep pemahamannya, yaitu mana angka 1, mana angka 2, dan huruf huruf A, B, C, hingga Z. Namun, pada huruf M dan W, Zaki mengalami sering tertukar atau sulit membedakan bentuknya. Kekurangannya yang pertama terus belum mampu menyebutkan kata dasar dari sebuah kata. Lalu kelebihannya lagi ada Zaki telah mengetahui kosakata benda, warna, dan kegiatan dengan baik. Jadi ketika ditanyakan mengenai apa yang Zaki ketahui, Zaki bisa menjawab dengan baik. Namun, Zaki juga belum mampu membaca dengan lancar. Begitu juga mengejanya hanya sampai dengan 2 suku kata. Kelebihannya lagi yaitu Zaki mampu menyebutkan masing-masing huruf pada nama yang tertulis dengan huruf kapital maupun huruf kecil. Di sini membuktikan bahwa Zaki telah mengenal huruf beserta konsep huruf kecil dan huruf kapital. Lalu Zaki dapat melafalkan huruf dengan jelas dan baik, terdengar jelas dan tidak ada permasalahan dalam artikulasinya. Zaki memahami akhiran kata yang sama dan mampu mengikutinya, seperti kata pantai dan landai. Ya, Zaki dapat memahaminya dengan baik bahwa kedua kata itu memiliki akhiran yang sama. Namun kekurangannya di sini, Zaki belum mampu mengungkapkan kata dasar dalam kata perimbuhan. Seperti bermain, Zaki belum tahu bahwa kata main itu merupakan kata dasar dari bermain. Lalu, Zaki belum mengetahui konsep kata imbuhan, yaitu imbuhan di awalan kata, akhiran kata, maupun di tengah. Zaki belum memahami suku kata dalam suatu kata. Misalkan ada kata yaitu bisa, maka Zaki belum mengetahui kalau kata bisa itu terdiri dari 2 suku kata. Lalu selanjutnya pada aspek membaca pemahaman, Zaki memiliki kelebihan yaitu dapat memahami cerita yang dibacakan. Lalu Zaki dapat menyimak gagasan pokok isi bacaan beserta kesimpulan yang diberitahukan oleh asesor. Namun di sini Zaki hanya sekadar memahami dan menyimak. Ia belum mampu membaca cerita yang diberikan dan juga belum mengetahui apa itu konsep dari gagasan pokok, isi bacaan, dan kesimpulan bacaan. Selanjutnya yaitu menulis permulaan. Pada aspek menulis permulaan, Zaki sangat baik terlihatnya dari mengetahui konsep atas, tengah, bawah, kiri, dan kanan. Dengan diubah-ubah pun Zaki mengetahui konsep tersebut.
Lalu Zaki mengenal bentuk dasar dari sebuah benda, yaitu lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang. Lalu Zaki memiliki kemampuan menulis yang baik dari hasil menulis huruf kapital maupun huruf kecil, lalu dari tracing atau menebalkan bentuk dasar huruf arah horizontal, diagonal itu dengan baik. Namun di sini Zaki belum mengetahui huruf vokal dan konsonan. Pada aspek selanjutnya yaitu menulis ekspresi, Zaki dapat menulis huruf dari angka 1 yaitu SATU sampai dengan 5 saja. Selebihnya Zaki masih dalam bantuan oleh asesor. Zaki dapat menulis kosakata sederhana seperti main, makan, mandi. Lalu Zaki mampu bercerita singkat sesuai pertanyaan yang diajukan. Di sini Zaki itu memiliki karakteristik yang cukup pendiam. Dengan demikian, Zaki itu mampu bercerita dengan sederhana atau singkat saja. Ketika diminta lebih lanjut, Zaki hanya diam atau senyum-senyum saja. Kekurangannya, Zaki belum mampu menulis dengan menyertakan huruf kapital dan huruf kecil. Di sini misalkan nama orang itu ditulis dengan huruf kapital terlebih dahulu, nama kota juga. Nah, itu Zaki masih menyamakan bahwa semuanya menggunakan huruf kecil di tengah dan huruf kapital hanya di awal kalimat. Selanjutnya, Zaki belum mampu menuliskan tanda baca pada kalimat seperti tanda tanya, tanda seru, titik, koma, itu sudah bisa, namun perlu bantuan. Zaki belum mampu menggunakan banyak kosakata dalam bercerita dengan asesor. Mengingat tadi karakteristik Zaki yaitu yang cukup pendiam, maka kosakata yang diberikan juga kosakata yang sehari-hari. Lalu pada aspek komputasi, Zaki terlihat lebih baik pada proses berhitung atau matematika karena Zaki satu memiliki uh, hafalan kalian yang cukup baik dan mampu menghitung angka perkalian dengan cukup cepat juga, dengan cepat dan lancar. Lalu, namun pada aspek pembagian, Zaki belum mampu menguasai secara baik. Namun konsep yang digunakan konsep dari pembagian itu sendiri sudah ia ketahui. Pada aspek yang terakhir yaitu problem solving atau pemecahan masalah, Zaki dapat menangkap informasi dari cerita yang dibacakan oleh asesor dan dapat menjawab pertanyaan sederhana. Namun, Zaki belum mampu menentukan bagaimana cara kerja soal cerita tersebut atau menyelesaikan soal cerita tersebut. Baik, kita ke peserta didik yang kedua. Nama dari peserta didik yang kedua yaitu Syahrul. Nama panggilannya juga Syahrul. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, anak ke-1 dari satu bersaudara alias anak tunggal, dan saat ini duduk di kelas 3C. Adapun hasil asesmen bersama Syahrul dari mulai tanggal 1 Agustus sampai 4 Agustus 2022 yaitu terbagi menjadi beberapa aspek yang sama. Yang pertama membaca permulaan. Di sini saya menampilkan grafik dari hasil membaca permulaan oleh Syahrul. Bisa dilihat kosakata dasar dari Syahrul ini berada di tingkat TK sampai dengan kelas 1. Mengapa? Karena ketika Syahrul ditanya dengan beberapa pengetahuan yang diketahui atau ditanyakan oleh asesor, Syahrul hanya menjawab yang di sekitarannya atau di kehidupannya sehari-hari saja. Lalu analisis fonetik seperti pengucapan huruf, pelafalan kata itu masih kurang jelas oleh Syahrul dan asesor maupun teman sebayanya atau guru-guru yang lain ketika berbicara dengan Syahrul memerlukan pengulangan dan lebih kejelasan dari Syahrul. Lalu ada analisis struktural. Di sini Syahrul belum memahami apa itu bagaimana suatu huruf atau kata itu terbentuk, sehingga analisis struktural Syahrul itu belum mencapai pada tingkat lanjut. Arti kata pun juga Syahrul belum memiliki banyak kosakata yang dapat Syahrul gunakan, lalu seperti sinonim, antonim, ataupun homonim, Syahrul belum memahaminya. Selanjutnya, dalam aspek membaca pemahaman, di sini bisa dilihat pemahaman yang Syahrul
bisa itu belum pada tingkat literasi, interpretasi, berpikir kritis, dan kata dalam konteks. Di sini masih bernilai 0. Selanjutnya di menulis permulaan, pada aspek konsep arah, Syahrul masih terlihat bingung mana itu atas, bawah, dan kanan kiri. Namun ketika diulang, akhirnya Syahrul dapat memahami atas, bawah, dan tengah dengan baik dan bisa diulang secara berkala. Lalu untuk bentuk dasar pun Syahrul sudah mengetahui apa itu segitiga, lingkaran, persegi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Pada aspek bentuk tracing atau menebalkan, Syahrul sudah dapat mengikuti dengan baik, lalu begitu juga dengan coretan dasar. Adapun huruf cetak vokal maupun konsonan, Syahrul belum mengetahui dengan jelas juga. Selanjutnya ada huruf besar, Syahrul sudah mengetahui dan angka pun sudah mengetahui. Lalu selanjutnya ada di menulis ekspresi secara mekanis, Syahrul masih berada di tingkat 1, yaitu kapitalisasi, tanda baca, singkatan angka, dan kalimat belum memahami. Lalu adapun kata, sudah memiliki kosakata beberapa dan dapat menulis dengan baik. Kelancaran dalam menulis juga cukup baik. Sedangkan dalam membuat ide, Syahrul belum bisa membuat sebuah ide. Ada ya selanjutnya ada komputasi, yaitu mengenai fakta angka. Syahrul hanya mengetahui angka saja 1 sampai 10, namun belum memahami konsep angka itu sendiri, berapa itu 1, 2, 3 sampai 10. Begitupun dengan bentuk, Syahrul masih terlihat bingung ketika diberikan bentuk angka dan ditanya berapakah angka ini. Begitu juga dengan lainnya, pecahan sampai desimal, Syahrul belum dapat mengetahuinya. Yang terakhir ada problem solving. Dalam pemecahan masalah, Syahrul belum mampu untuk keseluruhan dari memahami, menemukan informasi, menentukan operasi, menghitung jawaban, sampai memeriksa jawaban. Baik, ini adalah dokumentasi yang pertama, yang sebelah kiri bersama Syahrul dan sebelah kanan bersama Zaki dan teman-teman dari PKM 117 Angkatan 2019. Baik, terima kasih presentasi laporan hasil asesmen dan observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.